Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Kembali lagi di dakwah kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman dakwah kajian channel yang dirahmati Allah, insya Allah untuk di video kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang tahapan-tahapan sebelum pembagian harta warisan. Di sini ada 5 tahap yang harus dikuasai sebelum pembagian harta warisan itu dilaksanakan. Yang pertama, mendata seluruh keluarga mayit atau orang yang meninggal, tentunya baik dari jalur usul orang tuanya mayit maupun dari jalur puru keturunannya mayit, maupun dari jalur awasi saudaranya mayit, baik yang sekandung, yang seayah, ataupun yang seibu, dan juga dari jalur umumah saudaranya ayah, baik yang sekandung maupun yang seayah. Itulah tahapan yang pertama di dalam pembagian harta warisan, yaitu yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mendata keluarga orang yang meninggal tersebut. Jangan sampai ada keluarga yang tidak terdata. Untuk tahapan yang kedua, setelah mendata keluarga orang yang meninggal tersebut, di tahapan yang kedua ini kita memfilter atau menyeleksi siapa-siapa saja yang akan menjadi calon ahli waris. Tentunya dari keluarga yang ada tidak semuanya itu akan masuk menjadi calon ahli waris. Misalkan di situ ada ayah dan kakek, tentunya yang masuk menjadi calon ahli waris adalah ayah. Ataupun di situ ada anak dan cucu, tentunya yang akan masuk menjadi calon ahli waris itu adalah anaknya orang yang meninggal tersebut. Itulah di tahapan yang kedua, kita harus bisa menyeleksi siapa-siapa saja yang akan masuk menjadi calon ahli waris. Untuk tahapan yang ketiga, setelah kita mendata keluarga orang yang meninggal, terus menyeleksi atau memfilter siapa-siapa saja yang masuk menjadi calon ahli waris, di tahapan yang ketiga ini kita menentukan bagian pasti masing-masing ahli waris sesuai apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di tahapan yang ketiga kita harus menentukan bagian pasti untuk setiap ahli waris. Misalkan bagian zauj mendapatkan berapa, bagian istri mendapatkan berapa, bagian ayah mendapatkan berapa, dan seterusnya. Itulah ditentukan di tahapan yang ketiga. Untuk selanjutnya di tahapan yang keempat, kita menentukan hartanya atau tirkahnya yang akan dibagikan ke ahli warisnya. Tentunya hartanya ini yang murni milik orang yang meninggal setelah diambil kewajiban-kewajibannya yang belum ditunaikan. Misalkan untuk pemulasaraan jenazahnya atau wasiatnya maupun utang piutangnya, baik utang kepada Allah maupun utang kepada manusia. Itulah di tahapan yang keempat kita menentukan berapa harta orang yang meninggal tersebut yang akan dibagikan. Untuk selanjutnya setelah tahapan yang keempat kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu menghitung dan menentukan bagian masing-masing yang didapatkan oleh seluruh ahli waris. Itulah tahapan sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.
Sekali lagi, yang pertama mendata keluarga orang yang meninggal, yang kedua menyeleksi siapa-siapa saja yang menjadi calon ahli waris, yang ketiga menentukan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap ahli waris. Yang keempat menentukan berapa hartanya yang akan dibagikan. Yang kelima menghitung dan menentukan bagian masing-masing yang didapatkan oleh seluruh ahli waris. Itulah 5 tahapan yang harus dikuasai sebelum pembagian harta warisan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.